kita dibangunkan pagi oleh Allah yang diingatkan untuk iktikaf di masjid. Kita dibangunkan pagi oleh Allah untuk sama-sama belajar. Ini merupakan perkara besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang menginginkan kebaikan bagi hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kebaikan-kebaikan bagi orang tersebut. Dan jemaah Allah, mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan di awal pagi ini betul-betul mendatangkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat pendidikan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita sampaikan kepada beliau menjadikan kita sebagai orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Silakan Allah. Alhamdulillah kembali Allah mempertemukan kita pada pagi hari ini untuk sama-sama kita membersamai Al-Quran. Mudah-mudahan usaha kita yang kita lakukan untuk membersamai Al-Quran, untuk senantiasa terus bersama Al-Quran, kelak di akhirat Al-Quran yang akan membersamai kita. Mudah-mudahan ujian kita, kesungguhan kita betul-betul Allah balas nanti di akhirat dengan hujjatul lana. Al-Quran menjadi penolong kita, bukan menjadi hujjatul alaina. Bukan malah Al-Quran ini yang akan menarik kita, menyeret kita untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Silakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai pada ayat 99 daripada surah Al-Baqarah. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita melihat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Bani Israil menjadikan sebagian daripada utusan Allah dari golongan malaikat untuk mereka cintai, dan sebagian yang lain mereka dustai, mereka benci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man kana 'inda Jibril." Katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa Allah perintahkan Rasulullah untuk mengatakan? Kepada Bani Israil, kepada orang-orang Yahudi. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada mereka. Apa yang Allah sampaikan? Maka na'budu Jibril. Barang siapa yang menjadi musuh daripada Jibril. Kenapa mereka menjadi musuh daripada Jibril? Sebagaimana kita sebutkan riwayat yang sampai yang dicantumkan oleh banyak para ulama tafsir, yaitu ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israil mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, kami ingin menanyakan kepada beberapa hal yang mana hal tersebut tidak diketahui kecuali oleh mereka para nabi. Kalau betul apa yang kamu sampaikan, maka sesungguhnya engkau adalah nabi. Rasulullah bilang, silahkan tanya apa saja, tapi dengan satu syarat. Kalau semua pertanyaan tersebut betul, maka kalian betul-betul akan ikut apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Maka mereka buat janji, kami mengikuti. Ketika ditanya, yaitu semua pertanyaan ditanya tentang bagaimana air perempuan dan air laki-laki. Kemudian ditanya semua pertanyaan, jawab betul jawaban mereka. Ketika jawaban terakhir, pertanyaan terakhir, apa kata orang-orang Yahudi? Pertanyaan ini pertanyaan yang menentukan. Dengan jawaban ini kami akan ikut engkau ataupun akan meninggalkan engkau. Apa pertanyaannya? Yaitu tentang malaikat Jibril. Siapa yang mendatangi memberikan wahyu kepada? Siapa yang paling dekat dengan apa jawaban Rasulullah? Jibril alaihissalam. Oh, kalau Jibril yang kamu jawab, kami meninggalkan. Ketika ditanya kenapa? Karena Jibril merupakan musuh kami. Kenapa mereka menjadikan Jibril musuh mereka? Karena Jibril memberikan wahyu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad yang bukan dari golongan mereka. Padahal malaikat sebagaimana kita sebutkan tak punya nafsu. Malaikat cuma bertugas menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk disampaikan. Kepada siapa disampaikan? Semua merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Jibril memberikan wahyu, menyampaikan wahyu yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, maka mereka pun menjadikan Jibril
Sedangkan malaikat Mikail, nah ini yang mereka sukai. Kenapa? Malaikat rahmat, turunin hujan, berikan rezeki dan lain sebagainya. Maka malaikat Mikail mereka jadikan dekat dengan mereka. Maka di ayat selanjutnya Allah mengatakan, maka aduan lillah, barang siapa yang menjadi musuh Allah, wa malaikatihi, dan menjadi musuh daripada malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, musuh daripada utusan-utusan Allah, wa Jibril wa Mikail, begitu juga menjadi musuh daripada Jibril dan Mikail. Kenapa demikian? Karena mendustakan salah satu daripada utusan Allah, hakikatnya mendustakan semua utusan Allah. Mendustakan semua utusan Allah berarti mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka mengatakan musuh daripada Jibril, hakikatnya mereka adalah musuh daripada Allah, musuh daripada malaikat Allah, musuh daripada utusan-utusan Allah, musuh daripada Jibril, begitu juga musuh daripada malaikat Mikail. Maka di dalam agama kita, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tak pernah membeda-bedakan antara satu utusan dan utusan-utusan lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yaitu betul-betul menerima, bukan memilih sesuai dengan keinginan kita. Oh, ada perintah ini saya suka, saya ikut. Ada perintah ini saya tidak suka, berarti saya tidak ikut. Tidak boleh. Itu bukan keimanan. Iman itu betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dua ayat yang kita bahas pada pertemuan kemarin. Di ayat 99 juga menceritakan tentang buruknya akhlak, buruknya perangai, buruknya sifat daripada orang-orang Bani Israil, orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, kita akan membahas 3 ayat. Ayat 99, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sungguh kami betul-betul telah turunkan kepada engkau. Siapa engkau ini? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatin bayyinat, tanda-tanda yang sangat jelas. Wa ma yakunu bihadil fasiqun, dan tidak ada yang mengingkari tanda-tanda tersebut kecuali mereka orang yang fasik. Aw kullama 'ahadu 'ahdan nabadahu fariqun minhum. Aw kullama 'ahadu 'ahdan, patukah mereka mengingkari apa yang telah kami ambil daripada janji-janji yang telah mereka sampaikan? Kemudian apa yang terjadi? Nabadahu fariqun minhum, sebagian daripada mereka itu melempar janji tersebut, tidak mau menunaikan janji-janji yang telah mereka sampaikan. Bahkan kalau kita lihat tentang orang-orang Bani Israil, orang-orang Yahudi, mayoritas mereka tidak beriman. Walamma ja'akum rasulun min 'indillah, dan tatkala ketika datang kepada mereka utusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana utusan tersebut musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan, menguatkan apa yang ada pada mereka daripada Taurat. Nabadha fariqun minal ladzina utul kitab, apa yang dilakukan? Rupanya orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, orang-orang alim daripada mereka, ahlul kitab daripada mereka, apa yang mereka lakukan? Nabadha fariqun minal ladzina utul kitab, mereka campakkan, mereka lempar itu yang telah diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kebenaran. Kitab Allah wa al-Qur'an, mereka lempar ke mana? Ke belakang mereka. Artinya mereka betul-betul mengingkari, mendustakan, tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah, padahal perkara tersebut adalah kebenaran yang tertulis di dalam kitab mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tak mengetahui, padahal mereka betul-betul mengetahui tentang kebenaran apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara ringkas 3 ayat yang kita bahas. Mari kita masuk ke dalam ayat per ayatnya. Ayat yang pertama, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat,
kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad, kami telah berikan kepada engkau wahai Muhammad ayatin bayyinat, tanda-tanda yang sangat jelas, ayat-ayat yang sangat jelas. Allah turunkan, makna turun di sini yaitu apa? Dari tinggi ke yang rendah. Maknanya apa yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW betul-betul mulia, kedudukannya betul-betul tinggi. Itu yang diberikan Allah kepada baginda Rasulullah SAW, sangat terang dan nyata apa yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah. Tak bisa dibantah jemaah rahmatullah. Yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah betul-betul nyata. Ala nubuwati, yang mana semua daripada apa yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah, yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah itu tentang kebenaran daripada kenabian beliau. Jadi tak bisa dibantah kenabian Nabi Muhammad SAW. Orang yang betul-betul menyaksikan, jangankan yang menyaksikan, kita yang 1400 tahun jaraknya dengan baginda Rasulullah SAW, kalau betul-betul kita membaca tentang baginda Rasulullah, kalau betul-betul kita baca Al-Quran, kalau kita betul-betul membaca tentang baginda Rasulullah, pasti beriman. Tak tidak beriman. Mukjizat Rasulullah banyak betul, tapi kita tak saksikan. Satu yang disisakan kepada kita Al-Quran. Itu Al-Quran kalau betul-betul kita teliti, pasti akan mendapati kebenaran. Cuma kita kadang-kadang tak mau belajar. Tanda-tanda yang lain saja. Contohnya apa? Tak usah jauh-jauh. Perkara akhlak Rasulullah saja. Ini perkara akhlak Rasulullah seakan-akan menjadi mukjizat. Yaitu betul-betul perkara yang di luar bayangan kita. Kayaknya mustahil zaman sekarang ada orang yang tak pernah mencela makanan. Ada orang yang mencela makanan. Rasulullah hidupnya sedikit pun tak pernah mencela makanan, tak pernah keluar kata-kata celaan kepada makanan. Ini kan luar biasa berarti. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah berkata-kata dengan perkataan buruk kepada perempuan ataupun istrinya. Coba bayangkan, zaman sekarang ada orang yang tak pernah keluar kata buruk kepada perempuan, tak pernah keluar kata buruk kepada istrinya. Ini kan mustahil. Perkara tersebut tidak mungkin terjadi kecuali kepada orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah kepada anak dan istri. Anas bin Malik bersaksi, yaitu apa? Pada Rasulullah SAW asyara, saya khidmah kepada Rasulullah, jadi pembantunya Rasulullah 10 tahun. Apa kata Anas bin Malik? Tidak pernah sedikit pun, tidak pernah keluar daripada mulut Rasulullah daripada pekerjaan yang saya lakukan. Kemudian Rasulullah bilang, kenapa aku buat ini dan ini? Daripada pekerjaan yang tidak saya lakukan, kenapa kamu tidak buat ini dan ini? Tidak pernah keluar dari mulut Rasulullah. Berarti Rasulullah Masya Allah luar biasa orangnya. Dari segi akhlaknya saja, ini kalau bukan orang yang dijaga sama Allah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita berapa kali bilang, kamu kenapa buat ini? Kamu kenapa? Kenapa? Itu 10 tahun Anas bin Malik khidmat sama Rasulullah, tidak pernah keluar kata-kata tersebut. Sampai Anas bin Malik betul-betul berkesan kepada Rasulullah. Bahkan kalau ada perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Anas bin Malik, Anas bin Malik tidak mengerjakannya, atau telah mengerjakannya, atau lalai dalam pengerjaannya, tidak pernah keluar kata-kata buruk kepada Anas bin Malik. Disuruh sesuatu, kemudian tidak pulang-pulang Anas bin Malik. Ketika dicek sama Rasulullah, main. Kita kalau punya pembantu, kita suruh urusan, kemudian lalai, main. Didapati oleh Rasulullah hari main. Apa yang terjadi? Apakah Rasulullah marahi Anas bin Malik? Tidak dimarahi. Maka Rasulullah SAW hanya tersenyum membiarkan Anas untuk bermain. Rasulullah yang menaikkan ajarnya. Ini tidak mungkin terjadi kecuali orang yang dijaga sama Allah. Maka dari situ saja kita mendapati Rasulullah betul-betul kenabiannya adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi perkara-perkara mukjizat yang di luar akal manusia, di luar kebiasaan manusia. Orang-orang yang tahu betul
Ini orang-orang Yahudi. Maka Allah telah turunkan kepada baginda Rasulullah sesuatu yang tidak terbantahkan, sesuatu yang menguatkan kenabian beliau, kebenaran bahwasanya beliau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Jelas nyata Allah berikan. Bagi orang Yahudi bagaimana? Di dalam kitab Yahudi itu dijelaskan bagaimana keadaan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan bagaimana keadaan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, yaitu kalian akan mendapati sifat-sifat atau ciri-cirinya di dalam kitab kalian. Makanya Muhammad bin Naufal dari orang Nasrani, ketika Rasulullah menyampaikan pengalaman beliau bertemu dengan Jibril, yang Rasulullah ketika itu tak tahu siapa itu Jibril, siapa yang mendatangi Rasulullah. Beliau khawatir ini yang datang adalah keburukan atau kebaikan. Takut Rasulullah dibawa oleh Sayyidah Khadijah kepada Muhammad bin Naufal, keluarganya, kerabatnya. Apa kata Muhammad bin Naufal? Ada namus, itu namus, yaitu malaikat yang mendatangi adalah malaikat yang sama yang pernah mendatangi Nabi Musa. Kalaulah saya masih hidup ketika kamu nanti diusir, dikeluarkan oleh kaummu, saya akan bantu kamu dengan pertolongan yang tidak pernah disaksikan oleh orang-orang. Itu orang-orang kalau ngomong seperti itu ketika udah tua, udah rentah, nggak bisa melihat lagi, nggak lama meninggal. Ini Muhammad bin Naufal. Bahira atau Buhaira, pendeta Yahudi. Apa yang terjadi ketika Rasulullah masih remaja, diajak sama pamannya Abu Thalib untuk berdagang. Ketika berdagang ke Syam, apa yang terjadi? Dilihat oleh Buhaira. Apa yang dilihat oleh beliau? Dilihat Rasulullah kemana berjalan dinaungi oleh awan, kemudian betul-betul mendapatkan kebaikan. Apa yang terjadi kepada Buhaira ini? Langsung cepat-cepat mendatangi pamannya baginda Rasulullah, yaitu Abu Thalib, mengatakan bahwa akulah anak ini cepat-cepat. Banyak yang menginginkan keburukan kepada anak, yaitu siapa? Orang-orang Yahudi yang betul-betul hasad kepada baginda Rasulullah. Kenapa? Rupanya Nabi akhir zaman bukan dari golongan Yahudi, tapi dari golongan orang-orang Arab. Sehingga orang-orang Yahudi hasad ingin membunuh baginda Rasulullah. Kalau kita lihat di dalam tafsir surat Al-Quran, wa wajadaka dhallan fahada, mendapati engkau wahai Muhammad tersesat. Makna tersesat bukan tersesat daripada hidayah. Makna tersesat ketika itu Rasulullah kebingungan, tidak tahu jalan. Orang yang sudah siap ingin bunuh Rasulullah SAW, dibantu dengan datangnya seseorang kepada Rasulullah sehingga mereka enggak jadi bunuh Rasulullah. Ini bagaimana busuknya orang-orang Yahudi, hasadnya orang-orang Yahudi kepada baginda Rasulullah SAW dan kepada orang-orang yang beriman kepada beliau. Maka jemaah rahmatullah, ayat ini secara gamblang betul-betul jelas memberitahukan kepada kita Allah telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad ayat bayyinah, bukti yang nyata dan jelas. Apa kata Allah setelahnya? Wa ma yakfuru biha illa fasiqun. Tidak ada yang kufur, tidak ada yang mengingkari tentang bukti-bukti tersebut kecuali siapa? Al-fasiqun. Al-fasiqun di sini itu dua maknanya. Kalau kepada orang umum, fasik ini maknanya adalah orang yang kufur, kafir, tidak mau beriman. Kejahatan terbesar itu dinamakan fasik. Kalau bagi orang kafir, yaitu tidak mau beriman kepada Allah. Bagi orang yang beriman, yaitu maksiat-maksiat besar yang dilakukannya. Ketika berzina itu perbuatan orang fasik. Ketika dia mencuri itu perbuatan orang yang fasik. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israil, orang-orang Yahudi. Bukti sudah nyata, bukti sudah jelas, tapi mereka tidak mau beriman. Sebab utamanya pada makhluk Allah tidak pernah kita sebutkan, yaitu apa? Jadi hasad ini capek. Kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan orang yang hasud, yang suka hasad, fil adabil da'i, betul-betul dalam azab
hidupnya, nggak bisa hidup. Dia lagi hidup, orang beli mobil baru dia sakit, orang dapat promosi jabatan dia sakit, orang dapat nikmat Allah di atas dunia yang Allah berikan kepada siapa saja Allah kendali. Tapi apa yang terjadi kepada orang fasik? Sakit dia, susah dia, gelisah dia, gara-gara orang dapat nikmat. Ada kawannya udah lahiran anak, dia udah punya anak, hasad dia. Ada kawannya beli sepeda baru, hasad juga dia. Ada kawannya jalan-jalan, hasad dia. Jadi film azab dari betul-betul dalam azab yang kekal. Orang hasad gak bisa menikmati nikmat yang dia punya. Di akhirat, ini bagaimana orang hasad. Maka orang Bani Israel, khususnya orang-orang yang begini, betul-betul hidup di dunianya itu susah. Klarifikasi dari ajaran, yaitu dengan apa? Dengan kebohongan. Semua satu dunia memuja secara. Kalau kita lihat sekarang satu dunia memuja. Coba kita lihat berita-berita baru-baru ini, Masya Allah, mereka hijrah ke situs, orang-orang situs ngejek semuanya. Padahal bukan orang beriman. Kemudian pergi lagi naik pesawat ini, buat kacau lagi. Semua orang tak suka sama mereka. Memang telah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kata Nabi Rasulullah SAW, agama ini itu dikuatkan nanti di akhir zaman bukan oleh orang-orang yang memeluk agama ini, bukan orang-orang yang taat oleh agama ini, tapi Allah jadikan orang-orang yang baik, ahli manusia. Orang menjadikan orang-orang yang beriman menguatkan agama ini dengan apa? Dengan menunjukkan kebenaran dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan daripada Al-Quran. Kalau kita lihat tanda hari kiamat, semua orang akan benci kepada Yahudi. Semua orang, bukan hanya orang beriman, nampak tanda-tanda tersebut sekarang. Turunannya sudah dekat. Maka dia mengatakan oleh Allah, kita perlu persiapan bekal. Apa yang ada di dalam Al-Quran adalah kebenaran yang hak. Kapan kita paham? Kalau kita sudah meninggal Tuhan. Kalau sekarang cuma sekedar di mulut saja. Kadang-kadang untuk mengamalkan susah, mengamalkan kadang-kadang berat. Tapi kalau kita sudah meninggal, jadi Quran kita tahu rupanya betul-betul sempurna dan betul-betul jelas daripada yang telah diterangkan kepada kita. Ayat yang kedua, Al-Quran al-Mu'ahdan, ini juga menunjukkan bagaimana buruknya sifat mereka. Yaitu apa? Setiap kali mereka buat janji, apa yang mereka lakukan? Nabadha fariqun minhum. Sebagian daripada golongan mereka itu mencampakkan janji tersebut. Bal aktsaruhum la yu'minun. Bahkan mayoritas daripada mereka, kebanyakan daripada mereka tidak mau beriman. Kalau masalah janji, tak usah kita lihat bagaimana keadaan orang Yahudi daripada zaman dulu, zaman Rasulullah, atau orang Yahudi di zaman Nabi Musa. Kalau masalah janji, aku kita lihat jauh-jauh sampai 100 sampai ribuan tahun yang lalu. Lihat aja zaman sekarang. Buat janji tidak, buat janji tidak dibayar. Berapa banyak janji-janji yang sudah kita saksikan. Jadi lepas tawanan, setelah itu bencana-bencana tidak. Buat janji dengan perserikatan bangsa-bangsa tidak. Orang semua susah gara-gara perbuatan orang Yahudi. Maka kalau perkara janji, kalau kita tanya di zaman Rasulullah, sampai Rasulullah diusir orang Yahudi dari Madinah. Bani Nadir diusir oleh Rasulullah. Bayangkan, diusir daripada tempat mereka, diusir keluar Madinah. Itu gara-gara apa? Janji. Ketika perang Ahzab, perang Khandaq, sepakat orang-orang Madinah semua sepakat, yang beriman, yang tidak beriman, ahlul kitab sepakat buat piagam. Kalau ada musuh dari luar, semua kita sepakat bersatu padu melawan musuh tersebut. Untuk apa? Supaya Madinah stabil. Kalau ada musuh dari dalam, maka tidak layak musuh tersebut tinggal bersama kita. Kalau ada orang yang musuhnya dari dalam kan susah. Tapi apa yang terjadi? Mereka buat kesepakatan dengan orang-orang musyrikin supaya apa? Kalau nanti menang,
kekuasaan kami pegang, yaitu orang-orang Yahudi. Rupanya Allah tampakkan, Allah turunkan satu surat khusus menjelaskan tentang pengusiran tersebut, yaitu apa? Surat Al-Hasyr. Allah turunkan. Kalau kita lihat, tidak mungkin kaum muslimin bisa mengalahkan Yahudi Bani Nadir. Tidak mungkin. Benteng mereka kuat betul, harta mereka banyak betul, mustahil benteng tersebut ditembus. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalian mengira kalian tidak akan pernah bisa menembus benteng tersebut, tapi apa yang Allah lakukan? Wa alqa fi qulubihim ru'b. Allah tanamkan di hati mereka rasa takut. Kalau sudah ditanamkan rasa takut, di dalam benteng pun kita ditakutkan. Apa yang terjadi ketika di dalam benteng mereka takut? Yukhribuna buyutahum. Mereka hancurkan sendiri benteng mereka. Takutnya gimana? Ini kalau benteng kita hancur, masuk orang muslimin, habis dibunuh dan semuanya. Karena benteng kita kuat, tak bisa dibunuh. Masuk mereka, habis semua kita. Akhirnya ketakutan mereka hancurin dari dalam. Dari dalam mereka hancurin supaya nanti bisa keluar. Ini keadaan orang ini. Makanya dalam hati Allah Subhanahu wa taala, rasa takut betul-betul menghimpun mereka. Sehingga apa yang terjadi? Khawatir terus. Orang yang khawatir gelisah, itu dunia yang luas terasa betul sempit. Itu sebabnya apa? Perjanjian yang telah mereka buat dengan mudahnya mereka campakkan, dengan mudahnya mereka ingkari. Ini orang-orang ya. Jangankan perjanjian dengan manusia, perjanjian dengan Tuhannya saja. Di zaman Nabi Musa dibuat janji bagaimana? Gunung diangkat ke atas, mereka di bawah. Buat janji untuk mengamalkan kitab Allah. Kalau tak jatuh di gunung, mereka buat janji. Setelah itu apa yang terjadi? Meninggalkan kitab Allah. Jadi orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Kemudian di ayat terakhir, ayat 101. Dari mana Allah ini mengingkari janji, itu tanda orang munafik. Salah tiga perkara. Barang siapa yang tiga perkara ini betul ada pada dirinya, karena munafik haqqa, betul-betul munafik dia. Tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia buat janji dia ingkari. Wa idza umina khana, kalau dia diberikan amanah dia khianat. Tiga ini ada pada seseorang karena munafik haqqa, dia betul-betul munafik secara hak. Ditambah satu lagi dalam riwayat lain, wa idza khasama fajara, kalau lagi ribut, lagi berselisih, dia melakukan kecurangan, dia melakukan kejahatan. Ini ciri orang munafik. Maka jemaah rahmati Allah, jaga diri kita daripada sifat munafik. Jadi berkata harus jujur. Kalau ada janji, tepati janji. Jadi apalagi musibah zaman sekarang, anak sekarang susah percaya dengan kalimat insya Allah. Insya Allah susah percaya. Padahal insya Allah tersebut betul-betul kalimat yang kuat yang menegaskan kita ingin menunaikan janji tersebut. Tapi apa yang terjadi? Karena setiap daripada kita ngomong insya Allah, hatinya hari besok datang ya ke acara ya, insya Allah. Itu dia enggak. Anak-anak enggak, mak, minggu depan kita jalan-jalan ya, insya Allah. Ayah, nanti kita pergi ke ini ya, insya Allah. Menggunakan kalimat Allah sebagai tameng untuk kebohongan. Kira-kira gimana? Anak-anak lebih suka sekarang janji ya, janji, insya Allah nanti ya. Jangan insya Allah, janji. Nah, ini yang terjadi sekarang. Kenapa? Kalimat sakral tersebut sudah dibuat seperti mainan untuk menutupi kebusukan atau keburukan. Ini betul-betul dahsyat Allah. Mendingan kita jawab dengan biasa saja. Jangan kita jadikan tameng dengan kalimat Allah untuk dusta yang ingin kita lakukan, untuk keingkaran daripada janji yang ingin kita lakukan.
Jadi jangan pakai kalimat thayyibah. Ya, makanya sumpah dengan Al-Quran itu sumpah tersebut besar, tidak sembarang. Maka betul-betul amanah tersebut harus kita pikul dengan sebaik-baiknya. Makanya kalau kita lihat salafun saleh, orang-orang terdahulu daripada orang-orang saleh, kalau mereka sudah diberikan apa sumpah, itu masya Allah tidak saya serahkan, tidak saya serahkan. Kalau kita lihat khalifah terdahulu, setelah dilantik besoknya tidak ada istirahat. Takut betul kalau amanah tersebut mencelakakan mereka. Kalau kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, hal terakhir yang menyeleksi seseorang untuk bisa masuk surga dua, yaitu apa? Silah, hubungan silaturahim dengan orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Yang kedua amanah. Jadi orang ketika melewati titik silah, di bawahnya mati jahannam, perut neraka jahannam. Itu terakhir. Kalau lewat tersebut selamat. Apa yang terjadi? Di sebelah kanan ada amanah, di sebelah kiri ada silah. Ada kalali, yaitu kalali itu seperti apa penjepit. Ada seperti tali-tali yang bentuknya penjepit, yang mana mengangkat orang dan cabut orang dari titik silah untuk dicampakkan ke dalam neraka. Maka seperti ada scanning di situ, amanah dengan silah. Maka kalau dua ini kita selamat kita lewat silah. Tapi kalau amanah sama silah ini kita tidak selamat, maka berat untuk melewati silah. Maka hati-hati, amanah yang diberikan jangan kita khianat. Itu tanda kemunafikan. Ayat terakhir, walau ja'akum rasulun min indillah, ketika datang kepada mereka utusan Allah, utusan daripada sisi Allah. Maknanya apa? Bukan ngaku-ngaku sendiri bagi Rasulullah, diutus oleh Allah. Jadi nabi bukan pilihan sendiri, jadi nabi itu pilihan Allah. Allah yang pilih Rasulullah untuk jadi nabi. Tapi apa yang terjadi? Dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Padahal Rasulullah tak pilih dirinya jadi nabi. Rasulullah tak pilih dirinya untuk menjadi utusan Allah. Tapi karena Allah pilih bukan dari golongan mereka beriman. Maka ketika datang utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, musaddiqul lima ma'hu, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad menguatkan dengan apa yang mereka punya. Tidak ada yang beda. Musaddiqul lima ma'hu, apa yang terjadi? La badzafariqu minal ladzina utul kitab Allah. Mereka campakkan kitab tersebut, yaitu kitab Allah, di belakang mereka. Jadi kalau sudah dicampak di belakang, itu betul-betul buruk. Kalau di samping masih lumayan, buruk juga. Kalau campak di depan masih buruk juga. Tapi masih mati itu belakang mereka letak. Sama sekali mereka tak melihat, tidak memperhatikan, tidak peduli, dicampak ke belakang mereka. Maknanya apa? Mereka tidak mau mengamalkan apa-apa yang telah Allah berikan kepada mereka daripada kitab. Kitab tersebut ada tanda-tanda Nabi. Di Al-Quran ada juga tanda-tanda kebenaran tersebut, tapi mereka campakkan kepada ke belakang mereka. Kemudian apa Allah sampaikan? Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Kaji seperti seakan-akan, maknanya mereka tahu, tapi perbuatan yang mereka lakukan seakan-akan mereka tidak tahu. Kalau nggak tahu berbeda ya Pak. Ada orang yang melakukan maksiat karena nggak tahu. Ada orang yang melakukan maksiat karena tahu. Jadi dalam kitab Al-Bidayah Hidayah disebutkan, jadi kita jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau dia orang tua, kita harus tua. Oh, dia lebih banyak taatnya. Kalau dia muda, Muslim, oh dia sedikit maksiatnya karena masih muda. Kalau lihat ada orang yang melakukan maksiat, Muslim, mungkin dia melakukan maksiat karena tidak tahu. Kalau saya melakukan maksiat, saya tahu itu maksiat. Jadi berbeda. Sehingga walaupun maksiatnya sama yang dilakukan, tapi ketika ada yang satu tahu, satu yang tidak tahu, ini berbeda. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah gambaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan kepada kita tentang orang-orang Yahudi. Dan memang Allah apa pelajarannya? Jadi
Jadi Rasul Allah menceritakan itu kepada Rasulullah supaya Rasulullah SAW terhibur. Karena Rasulullah itu harisun alaikum, betul-betul kuat, betul-betul ingin agar semua orang beriman semuanya. Tapi tantangan yang beliau dapatkan luar biasa berat. Rasulullah sedih kalau seandainya ada orang yang luput daripada keimanan, luput daripada dakwah beliau. Maka Rasulullah ditenangkan oleh Allah. Nah, itu sudah sifat mereka seperti itu wahai Muhammad. Tugas kami cuma menyampaikan saja. Masalah hidayah itu tugasnya Allah, itu urusan Allah, bukan tugas kamu masalah hidayah. Kamu sampaikan saja. Kalau mereka berpaling, maka ma'alikal balagh. Tugas kamu cuma menyampaikan saja. Itu sifat mereka sudah seperti itu. Untuk menghibur Rasulullah dan untuk menjadi pelajaran bagi kita agar jangan mengikuti jejak langkah mereka. Ini satu umat saja yang Allah tinggalkan. Kaum Ad Allah binasakan, kaum Tsamud Allah binasakan, kemudian Fir'aun Allah binasakan, semua dibinasakan, ditinggal satu saja, yaitu Bani Israel, orang Yahudi. Dan satu saja itu betul-betul berat, menyusahkan satu dunia. Coba bayangkan kumpul di zaman sekarang, kaum Ad ada, kaum Tsamud ada, kaum Lut ada, semua kumpul kemana dunia? Satu saja berkewalahan. Dunia terdiam, tak bisa melakukan apa-apa, apalagi semuanya. Maka jemaah Allah dari pelajaran bagi kita, jangan pernah mengikuti jejak langkah orang yang ujung-ujungnya itu mendapatkan kesengsaraan. Tapi jemaah Allah kita ambil bagiannya. Wa
wala ad nah tapi qad dia huruf isti'la intijah daudil akhir dan ini ila al-lawi arah suaranya ketika kita baca huruf isti'la itu kelahiran di atas jadi bukan ta tapi ya tebal. Kemudian yang kedua anza ikhfa yang disamarkan dengan nunnya yang disamarkan. Jadi nggak dibaca anza tapi anza. Lidahnya kalau biasa nun kita nempel di langit-langit, maka ketika ikhfa lidah yang seharusnya nempel tadi itu turun. Siap-siap ke huruf setelahnya. Sama seperti mangkana. Enggak ada yang baca mankana tapi mangka. Disamarkan huruf nunnya. Min syarri enggak dibaca min syarri tapi min syarri. Begitu juga dengan zai. Enggak dibaca anzalna tapi anza. Itu cara membaca ikhfa. Kemudian ayatin bayyinat ini dua harokat disamakan ya walaupun fi nadhirihi kamithlihi setiap lafaz yang serupa bacaannya pun harus sama. Khusus di huruf ya yang ada di tengah itu ada namroh ya namroh maknanya yaitu apa ad-dhammu 'ala namroh yaitu tekanan pada potongan dihadifu sehingga yang usul adalah dipalih lima dijawab kemudian huruf suaranya agak sedikit lebih tinggi lebih kuat daripada huruf-huruf yang lain yang ada di sekelilingnya. Jadi jangan dibaca ayatin bayyinat bayyi agak sedikit tertekan. Apalagi dalam Fatihah. Fatihah apa? Iyyaka. Enggak boleh dibaca iyyaka na'budu iyyaka iya ada tasbihnya. Maka kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih tentang Fatihah 14 tasbih enggak boleh. Hilang satu tasbih hilang huruf berbahasa. Ya, jadi tasbih di hurufnya jangan ditahan, tapi agak sedikit ditekan. Jangan ditahan, gimana contohnya? Iya, kita tahan, tapi iya ditekan sedikit. Ya. Selanjutnya, wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Sama-sama. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Betul. Ya, di kaf itu ada dua sifat yang dominan apa? Sifat apa? Yang pertama syiddah. Syiddah itu apa? Intibasus saut, tertahannya suara. Tertahan suara. Sifat yang kedua yang nampak habs, jarinya nafas, mengalirnya nafas atau udara. Maknanya bagaimana? Ketika membaca huruf kaf, tahan suaranya dulu, baru alirkan nafas atau alirkan udara. Jadi jangan dibaca ya furu. Kadang-kadang ketika azan kita pernah mendengar Allahu Akbar. Enggak, tahan dulu, baru setelah akhirnya keluar. Tapi tergantung kecepatan bacaan. Semakin cepat kita baca, semakin cepat juga prosesnya. Semakin lambat kita baca, semakin lebih nampak berhenti dengan dua nafasnya. Maka ketika kita baca di sini, jangan baca ya furu, tapi ya furu akhirnya setelah syiddah itu di huruf kaf.
Selanjutnya ayat 100. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Sama-sama. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Bagus. Perhatikan kalimat fari. Ini banyak syaratnya di mana? Kalau yang lain semuanya mudah. Wow, dan ini kalimat-kalimat yang mudah untuk diucapkan. Ini di fari biasanya di huruf ra. Huruf ra ketika dia kasrah dia tipis. Jangan dibaca nabadahu fari ri. Nah, itu udah fari. Jangan fari. Fari itu tebal. Dibaca fari. Jadi paling banyak ketika ra itu harokatnya kasrah dibaca tebal itu pada surat Al-Falaq. Itu banyak tuh. Min syarri padahal syarri bukan syarri. Nah, ini huruf ra. Ya, jadi jangan dibaca fari tapi fari. Tipis dibaca fariqum minhum. Selanjutnya bal aktsaruhum la yu'minun. Sama-sama. Bal aktsaruhum la yu'minun. Ayat terakhir walamma ja'ahum rasulun min 'indillah. Sama-sama. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah. Ini sering kita ulang-ulang. Yang mim yang bertasydid itu gunnahnya paling sempurna. Jadi gunnah ini pengertiannya apa? Sautu yang menuju bila suara yang keluar lewat hidung itu namanya gunnah. Semua suara keluar lewat hidung namanya gunnah. Dan berapa panjang gunnah? Kita sudah sebutkan. Gunnah itu ada 4 tingkatan. Ada akmal, paling tebal, paling tinggi, paling panjang bacaannya, paling lama durasinya. Kemudian al-karim yang sempurna. Kemudian naqis yang kurang. Al-anqas yang paling kurang, yang paling rendah. Yang paling sempurna min tasydid atau idgham bi gunnah. Itu lebih panjang. Kalau dibilang gunnah itu 2 harakat, tidak 2 harakat. Contoh ketika kita baca fa'annama ma 2 harakat tapi lebih panjang. Innallaha Allah 2 harakat. Inna lebih panjang daripada kalimat Allah. Gimana cara tahu panjang kalimatnya Ustaz? Enggak ada cara lain kecuali alami. Kecuali kita baca di hadapan orang yang bacaannya sudah terverifikasi. Maka di situ kita tahu bacaan kita sudah sadar atau belum. Jadi cara tahu panjang kita sudah cukup atau belum. Ya. Cara lain kalau ketok tangan sendiri, kemudian buka tutup, kemudian hitung dengan jari, itu bukan untuk pemula. Itu untuk orang yang bacaannya itu sudah betul-betul bisa diatur, sudah terverifikasi bacaan. Kalau cuma ketok-ketok anak itu tiba-tiba ya, tiba-tiba udah 3 rakaat, udah 5 rakaat, udah 6 rakaat. Ini kalau memang belum stabil, belum bisa. Ya, jadi baca di hadapan orang yang bacaannya sudah terverifikasi. Ya, kita kemudian istilah selanjutnya kita potong. Musaddiqun lima ma'ahum. Sama-sama. Musaddiqun
Alhamdulillah.